Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang puisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erina Khairatul Zahro. Saya berasal dari kelas 10 BCF nomor absen 13. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari puisi. Puisi dalam pengertian umum adalah karya sastra yang menggunakan bahasa secara artistik untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau gagasan. Kata-kata dalam puisi dipilih dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai estetika dan makna yang mendalam. Yang kedua, ada jenis-jenis dari puisi. Puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Yang pertama, ada puisi lama. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Puisi lama adalah puisi yang memiliki aturan atau kaidah tertentu dalam penulisannya, seperti jumlah baris berbait, jumlah suku kata berbaris, rima, dan irama. Sedangkan yang kedua ada puisi modern. Puisi modern biasa disebut puisi bebas karena tidak terkait oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Puisi modern juga dikenal sebagai puisi bebas atau puisi baru, adalah jenis puisi yang tidak terkait oleh aturan-aturan tertentu seperti rima, jumlah baris, atau jumlah suku kata. Berikutnya ada ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama, penggunaan diksi umumnya memiliki unsur yang indah dan berupa diksi kiasan. Yang kedua, penggunaan diksi lebih memperhatikan rima serta persajakan agar menghasilkan bunyi yang indah. Yang ketiga, dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa baris. Yang keempat, pengungkapan alur, tokoh, dan sebagainya tidak begitu diperlihatkan. Yang kelima, penggunaan diksi majas cukup banyak. Yang keempat, ada unsur puisi. Pada dasarnya, unsur atau struktur puisi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur batin puisi dan struktur fisik puisi. Yang pertama, ada unsur batin puisi. Struktur batin puisi bisa dikatakan sebagai unsur pembentuk puisi. Struktur batin puisi masih dibagi menjadi 4 struktur, yaitu ada rasa. Struktur rasa ini dapat diartikan sebagai sentuhan rasa yang berasal dari penulis puisi. Selanjutnya tema. Tema pada puisi biasanya akan menentukan hasil dari puisi itu sendiri. Selanjutnya amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis pada pembaca. Dan yang terakhir ada nada. Nada pada puisi dapat diartikan sebagai bunyi dari puisi yang dibuat oleh penulis atau penyair. Yang kedua, struktur fisik puisi. Yang pertama, gaya bahasa. Puisi yang sering kita baca ini biasanya akan ada berbagai macam gaya bahasa dalam satu buah puisi. Dengan adanya gaya bahasa, maka akan memunculkan makna konotasi sehingga membuat pembaca puisi tersentuh perasaannya. Yang kedua, diksi. Bahasa pada puisi sangatlah padah, sehingga setiap rangkaian katanya bisa memiliki makna tersendiri. Susunan kata pada puisi itu sering dikenal dengan istilah diksi. Yang ketiga, tipografi. Puisi terdiri dari beberapa jenis dalam satu baris. Kemudian pada bagian akhirnya terkadang diberi tanda baca yang berbeda-beda. Tanda baca ini akan menentukan suasana yang ada di dalam puisi. Yang keempat, rima. Rima pada puisi ini biasanya terletak pada bagian akhir baris puisi. Dengan adanya rima, bunyi puisi akan menjadi lebih indah. 5. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata pada puisi yang bisa mengarahkan ke imajinasi pembaca. Oleh karena itu, setelah membaca puisi, bisa menghadirkan imaji bagi seseorang. Yang keenam, imaji. Ketika membaca puisi akan lebih tersentuh apabila menghubungkannya dengan indera manusia. Imaji merupakan imajinasi yang melibatkan setiap indera manusia, biasanya imaji suara, imaji penglihatan, dan sebagainya. Berikutnya, cara menyampaikan puisi. Yang pertama,
Deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah suatu cara menyampaikan puisi yang menggunakan lisan, tetapi dalam penyampaiannya dilakukan dengan penuh perasaan, penjiwaan, dan penghayatan, serta ketika membacakannya kamu tidak perlu membawa teks puisi atau bisa dibilang sudah hafal isi puisi tersebut. Selain itu, deklamasi puisi ini juga menggerakkan beberapa anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Yang kedua, pertunjukan puisi. Cara kedua berupa pertunjukan puisi dapat diartikan sebagai pembacaan atau penyampaian puisi yang dilakukan pada suatu acara. Yang ketiga atau yang terakhir ada membacakan puisi. Membacakan puisi merupakan penyampaian puisi yang dilakukan melalui lisan dan biasanya ketika membacanya, teks puisi akan dibawa ke atas pentas. Baik, itu saja. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata dan ada kurang lebihnya. Saya Erina Khairatul Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.